Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam alhamdulillahirabbil warahmatullahi alamin. wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Salatan wa salaman daimaini bidawamis samawati wal ardi. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Rabbi syarah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qur rabbi zidni ilma. Nah, di hari ini ya teman-teman, hari Senin tanggal 1 Juni 2026, alhamdulillah kita mulai kembali ya, mulai kembali pelajaran di Durus Ulum Syariah ya bersama Ana yaitu Fikri Ramadan, yang mana ini kita berarti masuknya perdana ya teman-teman ya, masuknya perdana di bulan Juni, di bulan Juni. Adapun untuk partnya itu sekarang kita part 3 ya teman-teman ya. Part 3 dari silsilah ya, dari silsilah pembelajaran kita di dalam ilmu nahwu ya, seperti itu. Dan di bagi teman-teman yang belum menyimak part 1 dan part 2-nya ya, itu eh, Ana sangat mengharapkan ya teman-teman ya. Ana sangat mengharapkan antum dan antuna itu menyimak part 1 dan part 2-nya terlebih dahulu agar bisa mengikuti pembelajaran ini. Ya, seperti itu. Nah, kita mulai teman-teman untuk menyingkat waktu. Bismillah. Di part 2 yang kemarin itu kita telah membahas tentang anwa'ul kalimah ya, atau macam-macam kalimah ya. Kalimah di dalam bahasa Arab itu artinya apa, teman-teman? Ada yang tahu artinya apa? Halo, ada yang menjawab? Al-kalimah di dalam bahasa Arab itu artinya adalah kata. Kata, ya. Yang mana di dalam bahasa Arab itu al-kalimah tanqasimu ila salasati aqsam. Ya, kalimah itu terbagi menjadi 3 kategori: isim, fiil, dan huruf. Ya, untuk pembahasan isim, fiil, dan huruf itu telah Ana jelaskan di part 2 ya teman-teman ya. Bagi yang belum menyimak, mungkin bisa menyimak di video di YouTube ya. Video rekaman di YouTube Dars Nahwu part 1 dan part 2. Ya, jadi untuk apa? Untuk turukut tadrisnya ya teman-teman ya. Untuk turukut tadrisnya itu ini kenapa kok bisa kayak gini? Untuk turukut tadrisnya atau metode pembelajarannya itu Ana buat semi perkuliahan ya teman-teman ya. Jadi eh, pertemuan sepekan sekali ya. Jadi tidak berkali-kali seperti SMP dan SMA ya. Dan kita itu jalan terus teman-teman, maju terus ya. Maju terus. Untuk merojaah atau untuk merojaah atau untuk pertanyaan ya, eh, terkhusus untuk murojaah ya teman-teman, itu antum dan antuna bisa murojaah sendiri ya, bisa murojaah sendiri ya. Antum dan antuna sudah besar ya teman-teman ya, jadi jadi nggak perlu dikejar-kejar lagi ya. Jadi untuk murojaah itu eh, silakan dimurojaah sendiri atau silakan dibaca kitabnya ya, seperti itu ya. Silakan dibaca kitab Al-Mukhtasar fi Ilmin Nahwu ya, seperti itu. Nah, di part 2 kemarin kita telah membahas al-ism wal fi'al wa huruf ya, teman-teman ya. Dan di sini adalah ringkasannya ya, teman-teman ya.
jadwal taudhihi li anwa'il kalimah, ya. Jadi ini adalah jadwal. Jadwal itu artinya susunan ya, teman-teman ya. Jadwal itu artinya susunan. Susunan penjelas dari apa? Pembagian kata, ya. Jadi kata itu ada tiga, ya. Kata dalam bahasa Arab itu ada tiga, ada isim, ada fi'il, dan ada huruf, ya. Nah, ini adalah ta'rifnya ya, teman-teman ya. Ini adalah ta'rifnya. Kullu kalimatin dalat ala maknan fi nafsiha walam tuqtaran bizaman, itu adalah ta'rifnya isim. Kemudian waktu rinat bizaman, itu adalah fi'il. Kullu kalimatin dalat ala makna fi ghairiha, itu adalah huruf. Ya, itu adalah huruf. Ya, ini contoh-contohnya ya, teman-teman ya. Zaid, syajarah, haid. Apa haid artinya, teman-teman? Ini bukan haid ya, bukan haid, tapi haitun. Apa arti haitun? Nah, ada yang tahu? Halo, teman-teman. Dinding atau tembok, Ustaz? Nah, ahsanti, barakallahu fiik. Ya, Laura menjawab haitun itu adalah tembok atau dinding ya. Lebih ke tembok sih, karena dinding itu jidarun ya. Dinding itu jidarun ya. Jadi haitun itu tembok. Nah, wajhul hait. Nah, nah, kemudian yang selanjutnya itu hison. Hison itu horse ya, teman-teman ya. Horse atau kuda ya. Nah, kemudian kitab. Di sini ada kitab sama sayyarah. Ya, sayyarah. Sayyarah itu, teman-teman ya, ini ada sedikit faedah ya, teman-teman ya. Sayyarah itu adalah ismun likulli masara fil ard. Ya, jadi sayyarah itu adalah sebuah nama untuk yang bisa berjalan di muka bumi ini. Itu sebenarnya sayyarah yang bisa berjalan, teman-teman. Jadi bukan tetap ya, batu itu tidak dinamakan sayyarah karena dia tidak jalan ya. Syahidnya apa? Syahidnya adalah di surat Yusuf disebutkan apa, teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang hafal surat Yusuf di sini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adala dalwa." Nah, sayyarah itu artinya adalah musafirun. Musafirun. Jadi ceritanya itu ketika Nabi Yusuf telah dicemplungin ya, teman-teman ya, atau telah diturunkan ke sumur, itu ada rombongan orang-orang yang berjalan. Nah, ya, orang-orang yang berjalan. Ya, musafir itu kan orang yang berjalan, teman-teman, ya kan? Berjalan dari tempat ke tempat, bukan netep kayak batu, itu bukan. Ya. Nah, seperti itu. Jadi sayyarah itu secara bahasa ismun likulli masara fil ard. Ya, jadi sebuah nama untuk sesuatu yang bisa berjalan di muka bumi itu namanya sayyarah. Sayyarah. Tapi karena sekarang zamannya sudah zaman canggih ya, teman-teman ya. Jadinya sayyarah ini bisa digunakan untuk mobil, untuk motor. Motor itu juga bisa dinamakan sayyarah ya, teman-teman ya. Terus pesawat, mobil remote, dan lain-lain. Pokoknya yang bisa berjalan itu namanya sayyarah. Nah, kemudian jalasa, koma, yajlisu, yakumu, ijliskum. Nah, ini adalah contoh dari fi'il. Kemudian contoh huruf itu min, ila, inna, hatta, qad. Ini empat ini ya, teman-teman ya. Empat ini min, ila, inna, sama qad itu huruf, teman-teman. Kecuali hatta. Min, ila, inna, qad itu huruf, kecuali hatta. Nanti hatta ada pembahasannya, teman-teman. Hatta ada pembahasannya. Dia bisa, hatta itu dzu wajhain, teman-teman. Dia tuh punya dua sisi. Dia bisa bermakna isim, bisa bermakna huruf.
Tapi ini nanti. Ini nanti ya. Sabar ya teman-teman. Sabar. Nah, kita masuk ke latihan teman-teman. Kita masuk ke latihan. Ini latihan mau dibahas nggak? Nah, latihan mau dibahas nggak? Bahas Ustadz. Bahas ya. Oke. Oke, latihan yang pertama itu ya ini setelah anak baca kitabnya ya teman-teman ya. Jadi setiap ada pembahasan, contoh baru habis itu latihan teman-teman. Ya. Jadi ini langsung diaplikasikan ke dalam bentuk latihan. Ya, ini metode yang jayid ya teman-teman ya. Ini metode yang jayid. Metode yang jayid. Nah, ini sahih khotok ya teman-teman ya. Sahih khotok. Oke. Pertanyaan yang pertama, anwa'ul kalimah salasah. Ismun wa fi'lun wa harfun. Ana tunjuk ya. Ana tunjuk satu orang. Jadi gini teman-teman. Kalau untuk ana pribadi, misalkan ana nunjuk seseorang, ya, Abu Hanif, misalkan ana nunjuk Abu Hanif, nanti Abu Hanif itu nunjuk satu orang teman-teman. Ya, nunjuk satu orang buat menjawab. Ya, seperti itu. Nah, Abu Hanif. Ini Abu Hanif laki-laki apa perempuan nih? Laki-laki. Oh, laki-laki. Ya, mungkin aja kan dipakai. Ya, oke. Saya. Abu Hanif, anwa'ul kalimah salasah. Ismun wa fi'lun wa harfun. Sahih au khotok? Sahih. Sahih, beneran. Yakin? Sahih. Ya. Yakin? Ya, yakin. Oke, sip. Betul. 6. Ahsanta, barakallahu fiik. 6. Abu Hanif, tunjuk satu orang Abu Hanif. Abu Ruwaifi. Abu Ruwaifi. Ya. Ya, Ustaz. Abu Ruwaifi. Halo? Ya. Baik, Dengar Ustaz. suara anak? Kedengaran. Oke, yang kedua, al-ismu huwa kullu kalimatin dalat ala ma'nan fi nafsiha wa turinat bi zaman. Betul apa salah? Sahih. Hah? Makna fi nafsiha bi zaman. Wa turinat bi zaman. Sahih. Zaman madi, zaman ya, bi zaman ya. Sahih. Ini Abu Ruwaifi jawabnya sahih ya, teman-teman ya. Oke, Abu Hanif benar apa salah Abu Hanif? Kulli kalimatin dalla ala makna fi Sahih, Ustaz. nafsiha. Hah? Sahih, Ustaz. Sahih. Hah? Isem itu apa? Lam tuktaran bi zaman. Ini berarti salah. Berarti Ya. khotok ya. Isem itu tidak terikat dengan waktu, ya, seperti itu. Nah, oke, Abu Ruwaifi bisa tunjuk satu orang. Baca yang ketiga. Bebas, mau laki-laki atau perempuan bebas. Adiyasa dorojatun. Oke, adiyasa darajatun. Ustaz. Nah, oke. Masya Allah. Ketemu lagi kita ya. Kaifal hal, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, khair. Sudah berapa tahun kita nggak ketemu, Ak? Sudah berapa ya? 2 tahun ada, setahun. Berapa tahun ya? Masya Allah. Ya, adiyasa, ini ada pertanyaan ini. Al-fi'lu huwa kullu kalimatin dalat ala ma'nan fi nafsiha walam tuktaran bizaman. Betul apa salah? Khotok, Ustaz. Salah. Salah. Yakin? Ana minal muqinin, Ustaz. Insyaallah. Masya Allah, ana minal mukminin ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita sudah yakin ya, sudah yakin, itu kita bilang aja, ya saya yakin Ustaz, kayak gitu ya. Atau mungkin ya dengan wajah yakin gitu. Ya, jawabannya betul ya teman-teman ya. Al-fi'lu huwa kullu kalimatin dalat ala ma'nan fi nafsiha waqtu rinat bi zaman.
ya. Kalau untuk fi'il kalau untuk isim walam tuktaron bisaman. Ini ya Syekh Khalid sengaja ya teman-teman ya. Syekh Khalid sengaja bikin bikin pertanyaan seperti ini biar untuk menguji pemahaman kita ya, seperti itu. Nah, Akh Adiyasa silakan tunjuk satu orang, Akh Adiyasa. Akfarel lah. Akhbarel Ilahi. Nah, silakan Akhbarel. Ini pertanyaannya terakhir ini. Al harfu huwa kullu kalimatin dalat ala ma'nan fi ghairiha. Betul apa salah? Ustaz. Bisa? Hah? Sahih. Sahih. Yakin? Yakin, Ustaz. Yakin. Berapa persen yakin ya? 100, Ustaz. Nah, 100 ya. Masya Allah. Betul ya? Al harfu huwa kullu kalimatin dalat ala ma'nan fi ghairiha. Nah, berarti ini dua benar, dua salah. Nah, ahsantum barakallahu fikum. Kita ke latihan yang latihan yang kedua ini kita lewati ya, teman-teman ya. Ini kita lewati. Nah, ini ya guys, ini latihan yang ketiga wes. Latihan yang ketiga ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, untuk latihan yang ketiga ini Ana tunjuk 2 orang aja ya. Ana tunjuk 2 orang, 1, 2, 3, 4, 5. 2 orang ya. 2 orang, dua-duanya itu menjawab, 1 orang itu menjawab 5 soal ya. Menjawab 5 soal. Jawabnya dengan ini ya, teman-teman ya. Dengan apa? Dengan rumus aja wes. I untuk isim, F untuk fi'il, H untuk huruf. Ya, seperti itu. Nah, Akhfarel tunjuk 2 orang Akhfarel. Terserah mau laki-laki atau perempuan, terserah. Sabil, Ustaz. Sabil. Sabil, oke. Aksabil, halo, Aksabil. Ya Ustaz. Masya Allah. Akhiran. Ya. Aksabil tunjuk 1 orang untuk jadi yang ini, Aksabil. Abu Ruwaifi, Ustaz. Abu Ruwaifi udah. Udah. Yang belum siapa, Ustaz? Nah, yang belum tuh ini. Al Utara, Anis, Laura, Mika, Redmi 10. Ini Redmi 10 siapa lagi? Al Utara, Ustaz. Al Utara, oke, Al Utara. Nah, oke, Aksabil dulu ya. Aksabil ini berarti dari Muhammad sampai Yakul. Silakan dijawab ini Muhammad apa jenisnya? Muhammad I. Jalasa. F. Ilaha. Ilaha. Ilah huruf Ra. F terus Yakulu F. Yakulu F. Oke. Al Utara silakan dijawab Al Utara. Ini Ana tahu nih Al Utara siapa. Oke. Al Utara ini Inna apa? Hah? Oke. Terus takalama? Pak. Hah? Pak. F ya? Y. Terus V apa? V. Oke. Terus Darosa? Safara apa? Oke, Masya Allah. Ini betul semua ya teman-teman ya. Ahsantum barakallahu fikum. Ya. Muhammad itu isim, Jalasatu fi'il, Ilatu huruf, Ro'a fi'il, Yakulu fi'il, kemudian Innatu huruf,
Ini fi'il, huruf fi'il. Nah, insya Allah. Oke. Ini nggak usah lah ya. Ini nggak usah, ini kita lewati. Nah, kita ke Al-Faslu Ats-Tsalits. Ya, kita ke Al-Faslu Ats-Tsalits atau pasal yang ketiga. Anwa'ul fi'il. Ya, anwa'ul fi'il. Pembagian fi'il. Ya, anak beri disclaimer dulu ya, teman-teman ya. Anak beri disclaimer dulu. Likulli ra'sin thariqah. Ya, atau likulli syakhsin thariqah. Setiap orang itu ada cara menulisnya masing-masing. Ya. Ketika kita mempelajari kitab Al-Mukhtasar fi Nahwi, itu Syekh Khalid itu langsung setelah pembagian kalimat itu langsung ke anwa'ul fi'il. Tidak membahas anwa'ul isim. Sebenarnya anwa'ul isim itu ada, teman-teman. Tapi beliau sepertinya skip ya. Beliau skip langsung ke anwa'ul fi'il. Ya. Ya menurut anak itu nggak apa-apa, teman-teman. Itu malah justru kalau menurut anak ahsan. Ahsan. Kenapa ahsan? Karena ya isim itu sebenarnya gampang isim. Isim itu sebenarnya gampang. Kita tahu artinya ya, kalau dia itu termasuk dari 5 kategori yang kemarin ya, teman-teman ya. Dia tuh nama orang, benda mati, nama hewan, kemudian apa kemarin? Benda mati, hewan, nama orang, terus apa? Kemarin itu, yang 5 itu, teman-teman? Kita lihat ya, kita lihat di atas ya. Kita lihat ke atas. Nah, ini ya. Nama orang, hewan, tumbuhan, kemudian benda mati, sama nama tempat. Itu tuh sudah isim, teman-teman. Itu sudah hukum paten sampai hari kiamat. Ya. Hukum itu tidak akan berubah, teman-teman. Nah, berbeda halnya dengan fi'il. Ya. Apalagi tadi fi'il itu harus sesuai dengan zamannya. Oleh karenanya, itu wajib kita tahu perbedaan dari fi'il-fi'il tersebut. Ya, seperti itu. Jadi, untuk isim itu nggak usah dibedakan sih, juga nggak apa-apa ya. Kita tahu kalau jatuh benda mati, ya udah itu isim. Udah selesai. Ya, jidarun artinya tembok, udah isim, udah selesai masalah. Nggak perlu ditanya sampai mendalam ini isim apa ini ya. Nah, nggak usah. Ya, seperti itu. Nah, Al-Faslu Ats-Tsalits, pasal yang ketiga, anwa'ul fi'il. Pembagian fi'il. Di dalam pembahasan ini ada 4 masalah, teman-teman. Arba'u masail. Al-mas'alah al-ula, ma hiya anwa'ul fi'il. Apa saja pembagian fi'il? Fi'il itu terbagi menjadi 3, teman-teman. Fi'il itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari', dan yang ketiga fi'il amr. Jadi ini amr ya, teman-teman ya. Amrun. Kalau nama orang itu pakainya ain, amrun gitu ya. Amrun. Jadi bukan ini ya, tapi ini. Kalau untuk nama fi'il itu pakainya amrun, pakai alif. Ya, seperti itu. Nah, oke, ini masalah yang pertama, teman-teman, yaitu pembagian fi'il itu ada di 3. Ya. Beberapa ulama ada yang menyebutkan bahwasanya fi'il itu ada 4. Ya, ada 4. Satunya lagi apa? Nahi. Fi'il nahi. Nahyun. Fi'il nahyun. Ya. Tapi ini sebagian para ulama ya, teman-teman ya. Tetapi mu'dzam atau kebanyakan dari para ulama itu mengatakan bahwasanya pembagian fi'il itu ada 3. Nahi ya, atau fi'il nahi itu masuk ke dalam fi'il amr. Karena satu makna, teman-teman. Satu makna. Ketika kita melarang seseorang, itu berarti hakikatnya kita tuh memerintah. Ya. Kalau misalkan kita bilang la ta'kul, berarti sama dengan kita nyuruh dia jangan makan, seperti itu. Jadi makanya para ulama itu bilang al-amru huwa an-nahyu.
Wa kadzalika al-aks. Al-amru enggak. Maaf. An-nahyu huwal amru wa laisa bil aks. Ya. Nahyu itu sama dengan amr dan tidak berlaku sebaliknya. Ya, seperti itu. Jadi nahyu itu tidak termasuk dari pembagian fi'il yang keempat. Jadi hanya 3 saja. Ya, seperti itu. Nah, kemudian permasalahan yang kedua adalah arif al-fi'l al-madhi wa dzkur amsilata alaih. Definisikan fi'il madhi dan berikan contohnya. Fi'il madhi huwa ma dalla ala hadatsin waqa'a qabla zamani at-takallum. Fi'il madhi itu adalah suatu kalimat ya atau suatu kata yang menunjukkan pada peristiwa. Hadas itu peristiwa ya, teman-teman ya. Bukan hadas najis, bukan ya, tapi hadas itu peristiwa artinya. Waqi'ah. Waqa'a qabla zamani at-takallum. Jadi sebelum kita mengatakan peristiwa itu tuh peristiwanya sudah terjadi, teman-teman. Ya. Jadi peristiwa dahulu kemudian kita mengatakan. Ya. Seperti itu. Nah, beberapa para ulama itu menyebutkan bahwasanya fi'il madhi itu ada nama lainnya, yaitu apa? Al-fi'lul asli. Fi'il asli. Fi'il asli, yaitu fi'il yang asli yang datang dari orang Arab. Ya, seperti itu. Jadi membedakan fi'il madhi itu bisa dengan dua cara. Fi'il asli yang datang langsung dari orang Arab, atau kita lihat dari pengertiannya atau definisinya, yaitu peristiwa dahulu kemudian pemberitaan atau pengucapan. Ya, seperti itu. Makanya di dalam bahasa Indonesia itu fi'il madhi diterjemahkan dengan apa, teman-teman? Telah. Ya, bisa telah, bisa sesudah atau apalah itu, pokoknya zaman lampau. Contohnya adalah tawaddoa. Tawaddoa itu artinya telah berwudu, teman-teman. Jadi ada kata telahnya. Ya, seperti itu. Sholah, berarti artinya apa? Sholah. Nah, halo teman-teman. Sholat berarti artinya apa? Telah sholat. Ya, telah sholat. Ahsanti, barakallah. Kemudian, soma, telah puasa. Nama, telah tidur. Akala, telah makan. Syariba, telah minum. Koma, telah berdiri. Taba, telah apa? Bertaubat. Bertaubat. Telah bertaubat. Ahsan, barakallah. Istighfar, telah Meminta ampun. ya. Nadima, telah Tidak tahu. Menyesal. Nadima itu telah menyesal. Nadima itu nyesal ya, teman-teman ya. Menyesal. Nah, kalau kita lihat dari berapa fil ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau kita lihat dari 10 contoh yang dibawakan oleh Syekh Khalid, itu bentuk aslinya dari orang Arab itu seperti itu, teman-teman. Ya. Tawaddoa ya tawaddoa. Makanya para ulama tadi yang Anda bilang, para ulama memberikan nama lain dari fi'il madhi itu apa? Fi'il asli. Ya karena ini bangunannya seperti itu gitu loh. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah fi'il madhi, teman-teman. Ini adalah fi'il madhi. Kemudian yang berikutnya, apa itu fi'il mudhari'? Ya. Fi'il mudhari' itu adalah huwa ma yadullu ala hadatsin yaqa'u asna'a zamanit takallum au ba'dah. Ya. Fi'il mudhari' adalah suatu kata yang menunjukkan peristiwa yang terjadi, peristiwanya itu saat berbicara atau setelahnya. Atau setelahnya. Ini berbeda dari zaman. Jadi perbedaan antara fi'il madhi dan mudhari' itu dilihat dari waktunya ya, teman-teman ya.
dilihat dari waktunya. Kalau madhi itu waktu lampau udah. Kalau mudhari itu bisa sekarang atau nanti. Ya, seperti itu. Oleh karenanya fi'il mudhari itu biasanya diartikan sedang atau akan. Ya, sedang atau akan. Ya tawaddo berarti artinya apa? Sedang atau akan berwudu. Ya, seperti itu. Yusoli berarti apa artinya, teman-teman? Nah, Sedang sholat. atau akan Sedang Sholat. sholat. sedang Atau akan sholat. Sholat. ahsan, barakallahu fikum, masya Allah. Ya sumu berarti apa? Sedang berpuasa. Sedang puasa. Sedang atau akan berpuasa. Akan berpuasa. Ya ini sampai seterusnya ya, teman-teman ya. Yandam berarti sedang menyesal atau akan menyesal. Menyesal. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah fi'il mudhari. Nah, ini ada faedahnya, teman. Ini ada faedah ya, teman-teman ya. Faedahnya adalah labudda an yabda'a al-fi'lal atau al-fi'lul mudhari bi harfin min hurufi kalimah Anita. Anita, ini Anita bukan nama cewek ya, teman-teman ya. Anita itu sebutan sih. Sebutan ya. Sebutan. Kalau Imam Ibnu Hisham itu nyebutnya bukan Anita tapi Anaitu. Ya, ini ya. Ini namanya huruf mudharaah. Huruf mudharaah itu seperti namanya ya, teman-teman. Jadi huruf-huruf ini yang menjadikan suatu fi'il jadi mudhari. Menjadikan suatu fi'il waktunya bisa sekarang atau akan datang. Ya, seperti itu. Wala yakunu ahaduha min aslil kalimah. Nah, mudhari ini, huruf mudharaah ini, teman-teman, itu sifatnya tambahan. Sifatnya apa? Tambahan. Jadi bukan asal atau bukan asli. Ya, bukan asli. Jadi bisa dipreteli, teman-teman. Jadi bisa dihapus. Ya, bisa dihapus. Ya. Nah, berarti kalau misalkan tadi ya, teman-teman ya. Kalau misalkan tadi tawaddoa ditambah, kan tadi kan kalau ini kan contoh-contohnya kan ya tawaddo'u ya, teman-teman ya. Itu kan ya. Itu kan ya itu kan termasuk dari yang ini ya, huruf mudharaah kan. Nah, kalau misalkan tawaddoa itu diganti dengan nun, teman-teman. Berarti apa jadinya? Nah, jadinya apa? Natawaddoa. Natawad Doa. natawaddo'u. Natawaddo'u. Kemudian diganti menjadi alif, teman-teman. Jadinya apa? At-tawaddo'u. Natawaddo'u. Diganti jadi tak? Tatawaddo'u. Tatawaddo'u. Ya. Nah, huruf-huruf ini, teman-teman, itu bisa dihapus. Dan fiilnya itu bisa kembali ke asal. Jadi sifat dari huruf mudharaah itu bukan asli, tapi apa? Tambahan. Tambahan. Jadi bukan asli dari bangunan kalimatnya ya, teman-teman. Nah, faqulu hadhil kalimat af'al mudhari'ah. Ya, jadi ini ya, aktubu, naktubu, yaktubu, taktubu. Ini semua empat fi'il ini ya, itu namanya fi'il mudhari. Kenapa? Karena 4 fi'il ini diawali dengan huruf anita atau anaitu ya. Walaisa ahaduha min asli al-kalimah. Dan 4 fi'il ini ya, huruf depannya itu bukan asli kalimah. Ya, jadi ini bisa dihapus, teman-teman. Ya. Huruf mudharaah itu bisa dihapus, nanti fiilnya itu jadi fiil asli. Ya, seperti itu. Nah, ya seperti itu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, jika misalkan kayak gini, teman-teman. Jika misalkan
kan tadi kan huruf mudhorah itu kan sifatnya kan tambahan ya, teman-teman ya. Bagaimana kalau misalkan huruf-huruf itu memang dari asal bangunannya ya. Jadi ada fiil yang mana hurufnya itu awalan hurufnya tuh nun atau mungkin alif atau mungkin apa? Ta atau ya. Itu termasuk fiil mudhari bukan? Nah, termasuk bukan, teman-teman? Bukan. Ya, jawabannya ada di sini. Fa'idza kanal harfu min aslil kalimah lam takun fi'lan mudhari'an. Apabila jika huruf ini ya huruf 4 ini atau huruf anita ini itu termasuk bangunan kalimatnya, maka dia bukan fi'il mudhari, tapi masuknya fi'il madhi. Masuknya fi'il madhi. Amaro depannya alif. Tapi ini adalah bangunan asli kalimatnya. Berarti dia fi'il mudhari bukan? Nah, fi'il mudhari bukan? Bukan. Bukan. Kenapa bukan? Kenapa bukan, teman-teman? Karena bangunan aslinya. Ya, ahsan tabarakallahu fiik. Karena memang dari sananya itu sudah ada alif. Jadi alifnya itu bukan alif tambahan. Alif asli dari sananya ya, teman-teman ya. Ya, salah satu contohnya ya amaro, akala, ya. Akoma bukan. Akoma walaupun dia fi'il madhi tapi dia hamzahnya itu hamzah hamzah tambah. Apalagi akala terus ya pokoknya itulah ya, teman-teman ya. Kemudian yang ini yang berikutnya nafadha. Nafadha itu artinya apa? Melempar. Nafadha itu artinya melempar. Ya, nafadha Roma. Apa nafadha ini fi'il mudhari bukan, teman-teman? Bukan. Kenapa bukan? Karena huruf aslinya. Iya, karena nunnya ini adalah huruf asli. Ana membaca syarah Qatrun Nada ya, teman-teman ya. Ana membaca syarah Qatrun Nada, syarah kitab Qatrun Nada. Di situ ada contoh fi'il lain, teman-teman. Dari ini ya. Narjasa. Narjasa itu kita itu ya arti dari narjasa itu kita membuat sesuatu jadi parfum. Itu artinya narjasa. Ya. Narjasa itu kita menjadikan sebuah objek menjadi parfum. Itu artinya. Nah, narjasa ini itu fi'il mudhari atau bukan, teman-teman? Narjasa? Bukan. Bukan. Kenapa, Aksabil? Karena dari sananya sudah demikian huruf-hurufnya. Karena dari sananya, dari orang Arabnya itu sudah seperti itu, narjasa. Ya, jadi nunnya ini bukan huruf mudhari. Nah, Abu Hanif tolong di ini ya, dimatiin ya ininya. Ya, mikrofonnya. Nah, syukuran. Kemudian ya bisa. Ya bisa, apa artinya teman-teman? Ya bisa. Nah, Kering, Ustaz. kering. Ya, ya bisa sama dengan jaffa. Kering. Ya. Cuman kalau ya bisa tuh keringnya kering banget. Keringnya tuh kering banget. Ya. Mau ya musim kemarau lah. Kalau Java tuh prosesnya ya, teman-teman ya. Java itu proses mengering. Jadi ketika kita menjemur baju, ya kita mengatakan Java, bukan ya bisa. Ya, karena kenapa? Karena di situ ada proses pengeringan. Nah ya bisa ini fi'il mudhari atau madhi, teman-teman? Madhi, Ustaz. Madhi. Begitu pula fi'il ta'iba. Ya, ta'iba apa artinya? Ta'iba? Lelah. Ustaz. Lelah.
Lelah. Lelah. Nah, fakulu kalimat min hadhil kalimat bada'at biharfin min hurufi kalimat anita. Wa ma'adzalika laisat af'alan mudhari'ah. Li'anal harfal awal min asli al-kalimah. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi, empat fi'il ini, amara, nafadha, dan juga tadi ada contohnya narjasa, kemudian ya bisa itu ada satu lagi namanya ya isa, teman-teman. Ya isa itu apa artinya? Ya isa? Kama ya isal kuffaru min ashabil qubur. Putus asa. Di surat Al-Mumtahanah ayat terakhir. Apa? Putus asa. Putus asa. Ahsan. Putus asa. Masya Allah. Bagus. Bagus. Ya isa itu artinya putus asa, teman-teman. Ya. Kemudian ta'iba itu 4 fi'il ini bukan fi'il mudhari, tapi fi'il madhi. Kenapa? Karena huruf pertamanya itu adalah asli bangunan kalimat. Asli bangunan katanya ya, teman-teman ya. Atau dari orang Arabnya juga seperti itu datangnya. Nah, kemudian permasalahan yang terakhir, teman-teman, yaitu apa itu fi'il amr. Fi'il amr ya itu berbeda sendiri ya, teman-teman ya. Kalau fi'il madhi dan mudhari itu berantemnya di waktu, ya, fi'il madhi sama mudhari itu ya katakanlah mereka berantem dalam waktu ya, teman-teman ya. Kalau fi'il madhi itu berarti dahulu, fi'il mudhari itu sekarang. Nah, fi'il amr tuh nggak berantem, teman-teman. Fi'il amr tuh kayak ngeliatin gitu. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena fi'il amr itu huwa ma yadullu ala hadatsin yutlabu husuluhu ba'da zamanit takallum. Ya. Fi'il amr adalah suatu kata yang menunjukkan peristiwa yang mana peristiwanya ini itu harus terrealisasikan, teman-teman. Ya. Harus terrealisasikan. Kapan? Setelah berbicara. Setelah berbicara. Berarti fi'il amr itu sama dengan fi'il apa? Teman-teman? Fi'il? Madhi. Fi'il mudhari. Fi'il? Nahi. Mudhari. Mudhari. Fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Fi'il amr kalau dari segi waktu itu sama dengan fi'il mudhari. Kapan? Akan atau istiqbal. Istiqbal itu nanti, teman-teman. Ya begitu pula fi'il amr. Ya, fi'il amr kan kita nyuruh memang untuk 1 detik atau 2 detik kemudian kan, bukan untuk sekarang kan, gitu kan. Ya kan? Jadi kita ngomong dulu baru terwujud seperti itu. Ya. Ngomong dulu baru tindakan. Nah, itu adalah fi'il amr. Ya, contohnya ya tawaddo. Tawaddo artinya apa? Wudulah. Wudulah. Isyrab berarti artinya apa? Minumlah. Minumlah. Ahsan. Istaghfir apa? Mohon ampunlah. Mohon ampunlah. Indam. Apa indam? Menyesallah. Menyesallah. Ya, menyesallah. Menyesallah. Ya, sum, nam, iqra, takalam, tasodak itu artinya sama ya, teman-teman ya. Sholatlah, puasalah, tidurlah, bacalah, ngomonglah. Ya, ngomonglah sama sedekahlah. Ya, ini semua adalah pengertian dari fi'il ya, teman-teman ya, atau pembagian fi'il. Ya, jadi ini ada jadwalnya lagi ya, teman-teman ya. Jadwalnya lagi, ini ada jadwal. Jadi di sini pembagian fi'il itu ada 3, madhi, mudhari, amr. Ini ada ta'rifnya ya, teman-teman ya. Ini ada ta'rifnya. Jadi kalau fi'il madhi itu perbuatan dahulu, kemudian ucapan. Ya. Nah, kalau mudhari itu perbuatan sama ucapan sama.
Ya, perbuatan sama ucapan itu satu satu waktu ya, teman-teman ya. Atau mungkin bisa bisa yang akan datang. Kemudian kalau kalau fiil amr dia tuh bentuknya perintah. Bentuknya perintah. Nah, ini ya contohnya ja'a takallama soma nama fa'ala yahfazu yudzakiru. Apa mudzakarah artinya apa? Teman-teman, mudzakarah. Mudzakarah tuh artinya sama dengan murojaah ya, teman-teman ya. Mudzakarah murojaah bimaknan wahid. Bimaknan wahid. Nah, ya namu yajtahidu yaf'al. Ihfaz ijtahid iqra ista'idda. Apa arti ista'idda? Bersiaplah. Bersiaplah. Ahsan. Siap-siap. Ahsan, barakallah. Ista'idda itu artinya persiapkanlah. Izhab, pergilah. Nah, oke, ini kalau ini nggak usah ya, teman-teman ya. Nggak jadi. Oke, kita bahas yang sahih khotoknya dulu ya, teman-teman ya. Yang sahih khotoknya. Oke, yang pertama yang qasimul fi'lu salasata anwa madin wa mudhari wa mustaqbal. Ini tadi yang terakhir al utara ya. Oke, al utara tunjuk satu orang. Halo, al utara. Sepertinya Anda kenal nih orang. Oke, ya deh. Muhammad Asar. Nah, Ustaz. Oke, ini nomor 1 betul apa salah? Yang mana, Ustaz? Yang ini loh, ini nih. Yang B loh. Iya, yang Qasim. Enggak, ini nih yang pertama. Salah, Ustaz. Yang anak garis bawahi. Madin mudhari'un mustaqbal. Iya, betul apa salah? Betul, Ustaz. Betul, yakin. Salah. Yang mana yang benar nih? Betul apa salah? Insya Allah salah, Ustaz. Insya Allah Kalau salah. kalau salah diluruskan. Fil mustaqbal. Oke. Kata lain dari fil amar ya? Enggak. Ya. Oke, ini salah ya, teman-teman ya. Ini salah. Ya, ini salah. Apa nama oh ya, ini faedah baru ya, teman-teman ya. Nama lain dari fiil amr itu apa? Fiil tolab. Fiil tolab. Mudhari itu nama lainnya fiil mustaqbal. Fiil mustaqbal. Jadi kalau mau apa? Mau pakai nama lainnya fiil asli, fiil mustaqbal sama fiil tolab. Itu kalau mau pakai nama asli. Nama asli, nama lain. Nama lain. Nah, berarti ini salah ya, teman-teman ya. Seharusnya apa? Fiil madhi, mudhari sama Amr. sama apa? Amar. Ya. Oke. Ya, Ana nunjuk yang perempuan ya. Oke, yang nomor 2, al-fi'lul madhi huwa ma yadullu ala hadatsin yaqa'u asna'a zamanit takallum au qablah. Anis. Silakan dijawab Anis. Khata. Salah yakin nih. Naam. Berapa persen yakinnya? 100%. Oke, ya, betul ya. Betul. Fi'il madhi huwa ma yadullu ala hadatsin waqa'a qabla zamani at-takallum. Jadi bukan asna ya. Jadi bukan asna. Nah, oke, yang ketiga al-fi'lul mudhari huwa ma yadullu ala hadatsin yutlabu husuluhu ba'da zamani at-takallum. Oke. Laura. Foto. Yakin? Foto Ustaz. Ayo. Iya, yakin nggak? Yakin nggak apa mau ini merubah jawaban?
Tidak. Ya, oke, betul ya. Fi'il mudhari itu adalah ma yadullu ala hadatsin ya waqa'a yaqa'u asna'a zamani at takallum au ba'da. Au ba'da. Nah, oke, fi'il amr huwa ma dalla ala hadatsin waqa'a qabla zamani takallum. Oke. Ini siapa ini? Ini Mika laki-laki apa perempuan ini Mika? Perempuan, Ustaz. Perempuan ya. Oke. Ini ini dijawab Mika nomor 4. Khata, Ustaz. Khoto. Yakin? Yakin, Ustaz. Oke. Itu Ya, betul ya. pengertian dari fi'il madhi. Pengertian apa? Ahsanti, Pengertian dari barakallah. Barakallah, ahsanti. Barakallah, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya ini harusnya ada perbaikannya ya teman-teman ya. Ya tapi nggak apa-apa lah. Nah, Masya Allah. Ya ini adalah pengertian dari fi'il madhi kama qalat ukhtuna siapa tadi? Mika ya. Nah yang nomor 5. La budda an yabda al fi'lul mudhari bi harfin min hurufi kalimati ataitu. Ya, langsung aja Abu Hanif. Betul apa salah ini Abu Hanif? Khoto Ustaz. Khoto. Seharusnya Yang mana yang khoto? Ya. Hah? Ya, khoto Ustaz. Iya, yang mana yang khoto? Ataitu. Ya, ataitu. Apa seharusnya? Anita. Anita Anaitu. atau Anaitu. Nah, oke. Ini ya tadrib yang kedua kita nggak usah. Nah ini tadrib yang ketiga ini ya. Tadrib yang ketiga. Oke. Ini tinggal ini aja ya. M untuk madi, D untuk mudhari, amr tuh R aja ding, R. MDR. Oke. Anak kan tadi kan Abu Hanif udah. Terus Abu Ruwaifi silakan dijawab ini M, D apa R? Kakak lama. Halo, Abu Ruwaifi. Oh, nggak ada respon ya teman-teman ya. Oke, Anis, ini kakak lama MD apa R? Madhi Ustaz. Akal lama itu Kak. Iya, Iya, madhi. pakai M. M. Oke, betul ya. Nah, Kemudian, ya betul. Oke, terus. R. Enggak. Oke ya, stop. Ini Arafah. Arafah. Nah, Ustaz. Oh ya, benar perempuan. kan siapa tahu ada laki-laki yang namanya Arafah ya teman-teman ya. Jadi anak takut salah gender. Nah, Ittaqi apa Arafah? Dia M, D apa R? R, yakin? Naam. Ya. Ittaqi dia tuh fi'il amr. Fi'il madinya apa? Waqa. Fi'il madinya waqa. Waqa. Fi'il mudhari'nya yaqi. Nah. Atau bisa ittaqo bisa. Nah, zahaba. Oke, zahaba akhfarel. M Ustaz. M. Ya. Nah. Betul. Ya zahabu Laura. Mudhari Ustaz. Ya, apa hurufnya? Ya. Ya. D ya, mudhari. Nah,
Sanataqaddam. Sanataqaddam. Muhammad Asar. Apa ini? Mudhari Ustaz. M. D. Apa itu? C. D. Nah, kok F? D. Kenapa D? Karena Mudhari Ustaz. ya apa tandanya apa? Huruf Nun. nun. Nun di awal. Ya, nun ini ya. Nun ini ya. Nah, ini. Oke, nah. Yas'adu akhsabil. Apa akhsabil? D, D Ustaz. apa R? D, Ustaz. D. Nah, antum lagi di mana akhsabil? Kok kayaknya di kamar ya? Atau Di kamar, Ustaz. di kamar ya? Nah, oke. Oke, silakan ini. Siapa yang mau jawab? Ta'ala. M D apa R? M. Hah? M. R M. Ustaz. R. R. R Ustaz. Hasan. R. Ta'ala itu apa? R. Fi'il amr. Dia tuh masuknya fi'il amr yang jamid. Fi'il amr yang jamid. Yang tidak ada tasrifannya. Kok tidak ada tasrifannya sih? Enggak, dia bentukannya udah kayak gitu, teman-teman. Tidak ada mudhari'nya. Dia ini kenapa fi'il amr jamid? Karena bentukannya udah kayak gitu. Tapi tidak ada fi'il madinya tuh nggak ada. Fi'il madi sama mudhari'nya nggak ada. Ya sudah, ta'al, udah kayak gitu. Ya, ta'al. Apa arti ta'al? Akbil. Kemarilah. Ya, seperti itu. Nah, makanya ini namanya disebutnya apa tadi? Fi'il amr jamid. Nanti itu insya Allah kita bahas, insya Allah. Setiap pembagian fi'il jamid itu hanya masuk ke fi'il madi sama amr doang. Mudhari enggak. Nah, itu nanti kita bahas. Itu masih jauh banget itu. Itu jauh banget. Nget. Oke, Isyrab apa? Isyrab? Apa isyrab? Amr. R. R, Ustaz. R. Sant. Hafidho, apa hafidho? Madi. M. N. Soli, apa? R. Amr. Amr. Kataba? Madi. M. M. Aldi. N. M. M. N. Yaktubu? D. Mudhari'. Nah, barakallahu fikum al-jami'. Kok F sih? Ini mana D-nya? ASD. Nah, barakallahu fikum al-jami'. Insyaallah di tanggal 7 ya. Tanggal 8 kita masuk ke al-faslu ar-rabi'. Al-faslu ar-rabi'. Insyaallah tabaraka wa ta'ala. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan silakan ditanyakan. Yang seputar ini aja ya, teman-teman ya. Yang seputar ini saja. Izinanya Ustaz. Nama kitabnya Ustaz. Ya. Nama kitabnya Al-Mukhtasar fi Nahwi. Ada di grup. Antum ada di channel Telegramnya enggak, Muhammad Asar? Oh, yang di mata kuliah itu Ustaz. Iya, yang durus ulum asyariyah. Ada. Oh, Antum di situ enggak? iya Ustaz. Ya, kalau ada itu sudah nanti dicek di berkas ya, berkas channel ada. Itu antum scroll aja ke bawah. Al-Mukhtasar fi Nahwi. Sudah pernah kirim. Nah, silakan yang lainnya teman-teman. Tadi Inna itu kan huruf ya Ustadz ya. Nah, kok saya kejebak dengan isim Inna, isim Kana gitu. Saya pikir tadi itu isim.
Oh, oh, isim inna itu kan isim inna itu kan setelah inna, teman-teman. Isim inna itu adalah setelah inna, makanya dinamakan isim inna. Oh, Jadi maknanya itu al ismu ba'da inna. Maknanya itu oh, seperti itu, ya. oh Al gitu. ismu ba'da inna, Oh, jadi bukan innanya yang isim ya? bukan. Yang Hmm. isim tadi, yang isim itu tadi kan yang anak bilang hatta. Hatta itu bisa isim bisa huruf, tapi itu nanti itu pembahasannya nanti. Ya, Baik, jangan Ustaz. Syukran. cepet-cepet ya. Gimana? Ah, Abu Roifi? Ya, baik, Ustaz. Syukran, syukran. Paham, paham. Ya, Afwan. Nah, silakan teman-teman yang punya pertanyaan. Ada yang punya ada yang punya pertanyaan. Ini alhamdulillah di tanggal 1 Juni ini tadi yang hadir 15 ya, teman-teman ya. Yang hadir 15 orang, 3-nya gugur. Jadi masih ini ya, 12 ya. 12 yang bertahan. Nah, silakan pertanyaan terakhir. Tidak ada? Nah, jika tidak ada, maka kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana mohon maaf sebesar-besarnya kepada antum dan antuna. Ya, tadi mungkin Ana berbicara dengan kalimat yang mungkin tidak sopan ya. Nah, mohon maaf. Dan Ana akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.